Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tri Masita. Saya mahasiswi Sistem Informasi STTI Tanjung Pinang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang evolusi e-bisnis, yang mana kita ketahui evolusi e-bisnis ada 4 tahapan. Yang pertama ada channel enhancement, 2 value chain integration, 3 industry transformation, dan 4 convergence. Yang mana hari ini saya akan menjelaskan evolusi e-bisnis fase ketiga, yaitu industry transformation. Transformasi industri 4.0, apakah ada ancaman di dunia maya? Yang mana kita ketahui transformasi industri mulai dari 1.0 sampai 4.0. Nah, untuk yang 4.0 ini apakah ada ancaman di dunia maya? Dalam tahapan evolusi, apakah kita sering atau pernah mendengar industri 4.0? Hingga saat ini masih sangat awam dan masih belum begitu banyak orang yang mengerti apa itu industri 4.0 dan bagaimana hal tersebut akan memberikan sumbangsih terhadap kemajuan proses bisnis yang dilakukan oleh manusia. Istilah industri 4.0 pertama kali digemarkan oleh Hannover Fair 4-8 April 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya dengan bantuan komputer dan teknologi informasi, mengutip dari laman Forbes. Revolusi industri generasi keempat bisa diartikan sebagai adanya ikut campur sebuah sistem cerdas dan otomatisasi dalam industri. Hal ini digerakkan oleh data melalui teknologi machine learning dan AI. Sebenarnya campur tangan komputer sudah ikut dalam industri 3.0. Kala itu komputer dinilai sebagai disruptif atau bisa diartikan suatu yang mampu menciptakan peluang pasar baru setelah dapat diterima. Saat ini machine learning dan AI ada di tahapan tersebut. Secara singkat, pada era industri 4.0, pelaku industri membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain untuk akhirnya membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia. Komodisasi dari sistem fisik cyber, Internet of Things (IoT) dan Internet of Systems membuat industri 4.0 menjadi mungkin, serta membuat pabrik pintar menjadi kenyataan. Di negara Indonesia, perkembangan industri 4.0 sangat didorong oleh pemerintah agar Indonesia dapat bersaing dengan negara lain di bidang industri. Indonesia juga harus mengikuti tren. Revolusi industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan di dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Ada beberapa bidang yang harus disiapkan dalam menyongsong revolusi industri 4.0. Di antaranya adalah melakukan peningkatan otomatisasi, komunikasi machine to machine, komunikasi human to machine, AI, serta perkembangan teknologi berkelanjutan. Lebih lanjut, untuk melakukan implementasi ada 4 dasar faktor penggerakan, yaitu meningkatkan volume data, daya komunikasi, serta peningkatan kemampuan analisis dan bisnis intelijen di industri. Bentuk baru dari interaksi human machine seperti touch interface dan sistem augmented reality juga merupakan hal yang penting. Tak ketinggalan pengembangan transfer instruksi digital ke dalam bentuk fisik seperti robotik dan cetak 3D. Tak ketinggalan persiapan SDM industri melalui pendidikan vokasi yang mengarah pada high skill serta meningkatkan keterampilan SDM industri yang dominan low atau middle ke level high skill juga harus dilakukan. Satu hal lagi yang harus dipersiapkan untuk menyongsong industri 4.0 salah satunya adalah melalui persiapan hadirnya jaringan generasi kelima atau yang lebih dikenal dengan jaringan 5G. Lalu apakah transformasi industri 4.0 yang notabene sudah menerapkan teknologi informasi sebagian besarnya aman dari ancaman peretas? Pernah Anda menonton film Die Hard 4.0? Film Die Hard 4.0 menceritakan tentang kisah penyelamatan suatu negara oleh seorang agen detektif veteran bernama John McClane yang diperankan oleh Bruce Willis dari ancaman hacker atau peretas dunia maya. Aksi peretas
Peretasan ini dipimpin oleh seorang hacker yang termasuk yang dalamnya bernama Thomas Gabriel, dengan tujuan untuk mengambil uang negara melalui jalur EFT, Electronic Fund Transfer, yaitu menyetorkan secara langsung pendapatan exchange ke rekening bank Anda dalam mata uang lokal demi mempercepat dan mempermudah proses pembayaran. Di zaman sekarang, hal yang dulunya dianggap impossible perlahan-lahan semakin terkikis karena adanya faktor teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangannya semakin pesat. Tidak heran dalam film Die Hard 4.0 diceritakan betapa mudahnya seorang hacker menguasai arus lalu lintas dan arus listrik sehingga membuat banyak pihak kewalahan. Di film Die Hard 4.0, seluruh masyarakat yang ditampilkan berada pada zaman postmodern. Ada yang bekerja di bank, kantor, pusat komunikasi, dan sebagainya yang bergerak di bidang jasa. Sebagai definisi, boleh dikatakan masyarakat ini adalah masyarakat informasi yang kemunculan konsepnya di tahun 1970-an dengan menitik beratkan pada perubahan sosial ekonomi yang dipengaruhi oleh teknologi informasi. Pada awalnya, konsep tentang masyarakat informasi telah banyak disinggung oleh seorang sosiolog, Daniel Bell, pada tahun 1970-an tentang masyarakat pasca industri post-industri society, yang selanjutnya dikembangkan oleh Manuel Castells dengan konsepnya tentang masyarakat jaringan, network society. Ketika berbicara tentang informasi juga tidak akan lepas dengan adanya teknologi. Informasi dapat berkembang seperti sekarang ini karena adanya teknologi yang mempermudah masyarakat untuk dapat mengakses informasi dimanapun dan kapanpun. Hal inilah yang kemudian muncul berbagai polemik terkait kebijakan informasi, kebebasan informasi, dan keamanan informasi itu sendiri. Seperti yang terjadi di negara Washington DC, Amerika Serikat dalam film Die Hard 4.0 ini, bahwa segala informasi yang berkaitan dengan negara tersebut juga telah diintegrasikan dengan teknologi canggih sehingga mempermudah negara tersebut untuk melakukan sistem pemerintahan dan melakukan perputakaran informasi dengan menggunakan teknologi yang canggih dan mumpuni. Dalam film Die Hard 4.0 tersebut, dengan menunjukkan bahwa segala informasi pemerintah terkait lalu lintas telekomunikasi, tenaga nuklir, semua dapat diakses dan dijalankan hanya dengan menggunakan komputer. Alat-alat yang berhubungan dengan teknologi cyber dengan menggunakan komputer dan yang berfungsi untuk mengendalikan sebuah negara menjadi sistem kepemerintahan. Dalam film Die Hard 4.0 telah digambarkan keadaan masyarakat Amerika yang sudah maju dan dalam bidang teknologi, di mana segala kegiatan pemerintahan, segala informasi tentang pemerintahan mereka telah tercyberkan. Namun, yang juga menjadi permasalahan di banyak negara ialah keamanan dari sistem informasi itu sendiri, yang menjadi polemik tak berujung. Seperti yang terjadi di film Die Hard, negara Washington DC telah mampu mengintegrasikan seluruh informasi negaranya ke dalam satu sistem informasi yang dapat diakses siapapun dan dimanapun, sehingga dapat memudahkan pekerjaan pemerintahan mereka. Namun adanya kemudahan sistem informasi tersebut tidak diimbangi dengan kuatnya keamanan sistem informasi mereka, sehingga membuat informasi mereka mudah dimasuki oknum-oknum tidak bertanggung jawab atau hacker. Seharusnya dengan adanya perubahan era menuju masyarakat informasi dan masyarakat jaringan, di mana seluruh masyarakat dapat dengan mudah mengakses jaringan-jaringan informasi, haruslah diiringi dengan keamanan informasi itu sendiri, agar tidak terjadi pembobolan dan perusakan secara besar-besaran sehingga dapat merugikan negara lain. Pada era di masyarakat informasi seperti saat ini, memang telah banyak bermunculan para profesional dan ahli dalam berbagai bidang. Hal inilah yang memang perlu untuk dipersiapkan untuk menyosong pendigitalisasian informasi, yakni dengan menyiapkan para profesional dan ahli dalam bidang teknologi informasi untuk dapat menciptakan suatu sistem informasi yang memiliki suatu sistem keamanan yang terlindungi, sehingga informasi rahasia mengenai suatu objek tidak dapat diambil atau dicuri, bahkan dibobol oleh pihak lain yang tidak berwenang. Pesan moral yang dapat diambil dari film ini terkait dengan revolusi industri 4.0 adalah
bahwa seberapa besar dan canggihnya suatu sistem informasi yang ada haruslah diimbangi dengan adanya keamanan sistem informasi yang juga lebih canggih lagi untuk menghindari terjadinya pencurian dan perusakan informasi yang dapat merugikan. Sekian penjelasan dari saya tentang tentang industri transformation 4.0. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat beraktivitas dan bye-bye.